Arvin di sini. Kali ini kita akan membahas Q&A yang sudah diajukan dari kakak-kakak melalui akun YouTube kita, melalui akun Instagram, dan melalui akun Facebook kita. Nah, di sini saya sudah menyaring 10 pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke Mr. Fado untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak. Oke, Mr. Fado, silakan di sini dan join bersama saya. Oke, halo kakak-kakak semua, Sobat Josi. Sehat ya pasti ya kalian semua ya di rumah ya? Ya, sehat pastinya ya Mr. Fado. Pasti dong sehat, karena di saat ini ya kita sedang mengalami pandemik ya COVID-19, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan kita semua nih. Ya, baik yang di rumah maupun yang di sekolah maupun dimanapun itu, kita harus tetap menjaga kesehatan kita pastinya. Ya, jangan lupa kalau keluar pakai masker dan pakai hand sanitizer ya, biar kita tetap terjaga dari COVID-19. Oke, pasti ya seperti itu ya. Jadi agar kita selalu sehat nih. Ya, Mr. Fado sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak? Pastinya dong, karena kan saya sendiri di sini pengen menjawab pertanyaan kalian semua ya, agar tidak penasaran lagi gimana sih untuk kedepannya. Mr. Fado sudah siap menjawab pertanyaan yang pertama dari Kak Pramesti. Oke, pastinya siap dong. Oke, Dan dengan Kak siapa tadi? Kak Pramesti Kak Pramesti Ya. dari Rembang. Oh, Kak Pramesti dari Rembang. Oke, ini pertanyaan dari Kak Pramesti ya, dari Rembang. Oke, pertanyaan yaitu, Kak, kalau mata minus bisa gabung nggak sih di perhotelan dan kapal pesiar itu? Wah, pertanyaan sangat bagus nih. Oke, sehubungan dengan mata minus tuh masih bisa bergabung ya untuk masuk di perhotelan atau di kapal pesiar. Karena kalian juga masih bisa menggunakan kacamata. Jadi bagi kalian yang matanya minus, jangan khawatir, kalian masih tetap bisa untuk bergabung dengan perhotelan dan kapal pesiar, dan pastinya bisa gabung juga nih untuk menjadi kru serta karyawan atau staf yang ada di perhotelan atau di kapal pesiar. Ya, seperti itu. Ya. Nah, next ya Kak ya. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Kak Riris. Kak Riris. Iya, Kak Pertanyaan kedua dari Kak Riris. Kak Riris Dari Pati. dari Pati. Oke. Ya, Kak, kira-kira berapa bulan atau tahun kita bisa naik ke kapal? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Oke, Kak Riris jadi seperti ini. Ya, ini mewakili pertanyaan dari sekian banyak orang ya. Jadi pertanyaan ini sudah kita saring sebenarnya. Dan untuk berapa tahun sih untuk bisa masuk ke kapal pesiar? Nah, ini sebenarnya masih ambigu ya. Maksudnya berapa tahunnya itu berapa lama long termnya pada waktu bekerja di kapal pesiar, atau berapa lama proses dari awal sampai ke kapal pesiar. Benar sekali. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih pertanyaannya? Mungkin itu pertanyaannya, berapa lama kita bisa menunggu untuk kita bisa masuk ke kapal pesiar itu Oh, sendiri? oke. Kak? Jadi dari awal sampai masuk ke kapal pesiar ya. Pesiar, Oke, di sini saya akan menjawab ya pertanyaan dari Kak Riris ya tadi ya. Oke, jadi gini, pada waktu kalian pertama kali masuk ke DOC ya, di sini kita akan belajar ya. Kita punya program pendidikan itu diploma ya, diploma 1 perhotelan. Nah, untuk diploma sendiri sebenarnya itu ditempuh untuk masa materi itu 6 sampai 8 bulan pendidikan sebenarnya Kak. Jadi seperti itu kan. 6 sampai 8 bulan itu biasanya untuk yang reguler itu kalian akan mendapatkan 1 sampai 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 bulan itu kalian hanya akan mendapatkan maksimal 8 kali pertemuan saja. Kalau dihitung sampai 8 bulan berarti 8 kali pertemuan dikali 8 bulan. Jadi sekitar 64 hari saja. Tapi di DOC kita sudah menerapkan sistem pemadatan materi. Jadi kalian hanya di sini maksimal 3 bulan saja. Setelah 3 bulan ya, kenapa sih 3 bulan? Jadi 3 bulan itu karena kita masuk tiap hari, Senin sampai Sabtu. Nah, 1 Ya. minggu full ya Kak ya? Ya, 1 minggu full. Jadi dalam 1 minggu tersebut itu kalau masuk terus dalam 3 bulan itu kurang lebih sekitar 90 hari. Jadi lebih lama daripada waktu yang ditempuh pada waktu ambil diploma perhotelan 1 tahun yang reguler. Iya, benar. Nah, karena kita mempunyai visi dan misi pendidikan singkat kerja dapat. Terus untuk nextnya, setelah 3 bulan kalian selesai materinya, kalian akan langsung disalurkan ya di perhotelan, terutama ya yang pertama kali, karena basic dari kapal pesiar adalah perhotelan, dan kalian akan kita salurkan di hotel dalam negeri maupun di hotel luar negeri ya. Kalian bisa milih tuh di situ. Nah, setelah
on the job training ya, setelah penyaluran ke hotel tersebut selesai ya kurang lebih 12 bulan ya, itu kalian baru bisa proses ke kapal pesiarnya, selain apa itu namanya, mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ke kapal pesiarnya. Jadi kurang lebih sekitar 1 tahun lebih sedikit lah kalian bisa join ke kapal pesiar. Ya. Seperti itu Pak. Saya mau menambahkan sedikit Kak Fado. Oke, untuk boleh. hotel di luar negeri itu sendiri juga bisa ditempuh dalam jarak 6 bulan saja untuk Oke. masuk ke kapal pesiar itu sendiri ya Kak Fado ya. Oke, jadi untuk yang on the job training nih ke depannya Iya. ke luar negeri itu sebenarnya bisa ya 6 bulan, cuman tidak semua kapal bisa 6 bulan ya, harus ditunjang dengan pengalamannya atau mungkin skillnya, bahasanya ya, karena nanti ke depan di kapal pesiar itu kita berkomunikasi tidak menggunakan bahasa Indonesia pastinya. Iya. Jadi seperti itu Kak. Jadi bisa seperti yang disampaikan sama Kak Mia tadi, bisa banget. Oke, yang ketiga dari Kak Abu nih Kak, dari Padi juga bertanya. Kak Abu dari Pati. Pati, ya. Oke, Kak Abu dari Pati. Ya, langsung saja ya Kak ya. Oke. Kak, dulu saya pernah memakai tindik, apakah bisa untuk bekerja di kapal pesiar? Oke, pakai tindik. Hmm. Untuk pakai tindik bekerja di kapal pesiar bisa nggak sih? Bisa, ya asalkan tindik. Jadi kami mungkin tahu ya bedanya tindik dengan persing. Kalau Ya. tindik hanya sekedar lubang Lubang kecil, kecil, ya ya, kecil, dan benar itu sekali. kadang itu kalau misalnya sudah kita lepas tindik itu udah lama itu bisa tertutup kembali. Tapi beda lagi dengan persing. Kalau persing itu kan lubangnya kadang ada yang segede gelang gitu ya, besar banget. Nah itu belum boleh, belum bisa, karena itu tidak bisa nutup kembali. Beda lagi dengan tindik, karena tindik lubangnya sangat kecil, jadi boleh. Boleh saja berarti ya Kak? Oke, boleh. Sebelumnya maaf ya Kakak, karena kita sudah sering memanggil Kakak, jadinya kita Iya juga nih. panggilan. Jadi Kak Mia sendiri karena terbiasa di sini di sekolah sendiri tuh sudah terbiasa manggilnya dengan sebutan Kak ya. Jadi kalau misalnya dia ngomongnya berubah-ubah antara Mister dan Kakak, mohon dimaklumi saja ya. Ya, karena sudah terbiasa sendiri mungkin ya Kak ya. Iya. Oke. Oke. Langsung aja ya Mister, pertanyaan yang keempat dari Kak Indah. Kak Indah. Iya. Oke, Kak Indah dari. Kak Indah itu dari Purwodadi Mister. Oke, Kak Indah dari Purwodadi. Ya, saya bacakan ya Mister. Oke, siap. Kak, kalau belum menguasai bahasa Inggris bagaimana? Apakah bisa diajari sampai bisa berbicara bahasa Inggris apa tidak ya? Gitu. Oke, jadi Kak Indah nih. Oke, Kak Indah dari Purwodadi. Jadi seperti ini Kak Indah. Kalau basicnya tidak bisa bahasa Inggris, tenang. Saya juga dulu nggak bisa bahasa Inggris, tenang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi jadi seperti ini, untuk bekerja di kapal pesiar atau hotel luar negeri, memang kita harus bisa berbahasa Inggris. Tapi gimana nih kalau nggak bisa berbahasa Inggris dengan baik? Jadi pada waktu kalian masuk ke DOC, ya sudah menjadi bagian dari siswa DOC. Di sini kita sudah menerapkan English Zone. Iya. Ya, jadi kita berkomunikasi tiap hari menggunakan bahasa Inggris yang pertama. Iya. Terus kita yang kedua, kita ada kelas bahasa Inggrisnya. Yang lebih benar. tepatnya kelas bahasa Inggris tersebut lebih ke kelas speaking sih sebenarnya ya, bukan seperti yang kalian dapat pada waktu di SMP atau di SMA yang lebih ke tertulis atau mungkin bahkan iya lebih ke seperti itu. Tapi kalau di sini kita lebih ke speaking. Iya. Yang ketiga, semua materi perhotelan mulai dari housekeeping, dari F&B service serta culinary art, kita sudah menerapkan dan memakai bahasa Inggris untuk materi tersebut. Tapi mungkin Kak Ida masih bertanya, kalau masih belum paham bagaimana? Iya. Ya, jadi ya, instruktur kita di sini kita sudah menerapkan dengan sistem bilingual atau dui bahasa. Jadi yang pertama tetap kita akan menyampaikan dalam bentuk bahasa Inggris, tapi kalau mungkin siswa tersebut belum paham, si instruktur akan menerangkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalian akan mendapatkan dui bahasa di sini. Jadi jangan khawatir. Dan di sini rata-rata semua, bukan semua ya, tapi rata-rata atau kebanyakan siswa yang masuk di sini sebelumnya belum bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Tapi setelah masuk di sini terbukti banyak alumni-alumni kita yang sudah bekerja di perhotelan baik di dalam maupun di luar negeri serta di kapal pesiar, dan mereka pastinya sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik. Pastinya seperti itu ya Kak Indah ya. Jadi Kak Indah jangan takut nih untuk gabung ke DOC ini ya. Pastinya diajari sama Mr. Fado ya. Pastinya, Karena gurunya nanti- sendiri itu adalah Mr. Fado sendiri. Oke Kak Indah silahkan Oke dari ya, sini ya, jangan gitu lupa
ya. Jangan lupa mendaftarkan diri ke DOC. Oke, kita tunggu ya Kak Indah ya. Ya, langsung next ya Kak ya. Oke, siap. Oke, dari Sueb Kak. Dari Sueb. Kendal. Ya, Kak Sueb dari Kendal. Namanya bagus banget nih, Sueb ya. Oke, ya langsung saja ya Mister. Kak, untuk cewek kira-kira nanti masuknya di jurusan apa ya? Gitu. Oke, untuk cewek kira-kira masuknya di jurusan apa? Ini mohon maaf nih sebelumnya, Kak Sueb ini cewek atau cowok ya? Namanya Sueb seperti cowok, tapi di sini cewek yang ditanyakan. Iya. Atau mungkin barangkali nih Kak Sueb ya mau menanyakan untuk pacarnya, Iya. atau mungkin saudaranya ya. Iya. Ya kira-kira seperti apa nih ya? Oke, kalau untuk cewek kira-kira nanti masuk ke Jurusan apa? jurusan apa? Oke, jadi untuk cewek di sini ya di perhotelan atau di kapal pesiar tidak ada diskriminasi. Si cewek bisa menentukan materinya mereka sendiri, ya, bisa menentukan jurusan mereka sendiri. Mereka tetap bisa masuk di housekeeping, bisa, F&B service bisa, atau culinary art juga bisa. Jadi semua bisa Kak. Ya Kak Sueb ya, barangkali mau disampaikan kepada pacarnya mungkin, atau mungkin kepada saudara yang cewek, itu bisa. Jadi cewek tidak ada diskriminasi. Oh iya Kak Fado, untuk tinggi badannya kan juga mempengaruhi ya Kak Fado ya? Oke, untuk tinggi badan memang kita ada minimalnya ya. Jadi untuk perempuan kita ada tinggi badan minimal 150 cm. Ya, dan untuk laki-laki 155 cm. Ya, jadi di sini nanti kalian juga akan diajari tentang kepribadian juga ya, karena kita masuk di perhotelan yang notabene kita harus beramah tamah kepada kamu ya. Nanti juga kalian akan mendapatkan ilmu tersebut di sini. Ya, jangan lupa senyum, sapa, dan salam pastinya ya Kak Ya, Fado ya. hampir seperti apabila kalian masuk di SPBU ya, Iya. senyum, sapa, ramah. Ramah ya, yang Iya, penting itu seperti ramah. itu. Yang Ya, penting itu yang penting itu ramah, senyum ramah dulu. Ya, senyum. senyum Karena dulu. senyum itu mempengaruhi orang-orang ya Kak Fado. Iya, benar sekali, karena senyum adalah jadi contohnya seperti ini. Apabila kalian ketemu seseorang yang pertama kali kalian senyum, itu first impression atau kesan pertama itu sangat indah banget, sangat bagus banget. Ya, jadi jangan lupa senyum. Ya, selain senyum itu adalah ibadah. Ya, senyum juga akan membangun image kita di depan orang lain seperti itu. Oh iya Kak Fado, tadi pagi sudah senyum apa belum? Pastinya udah dong nih, wajah saya kan udah senyum terus nih. Senyum terus ya. Ya, walaupun Meskipun, saat ini kita lagi puasa ya, iya. ya mungkin dehidrasi dan macam-macam, tapi tetap kita harus tetap Senyum pada semua orang ya Kak Fado ya. Iya pastinya. Oke, next ya Kak Fado. Pertanyaan ke-6 dari Kak Irfan nih Kak, dari Kendal. Kak Irfan dari Kendal. Iya. Oke. Bisa potong gaji apa tidak ya Kak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi seperti ini ya Kak Irfan ya. Di sini kita adalah lembaga pendidikan sekaligus bisa penyaluran kerjanya. Iya, Ya. benar. Dan kita bukan broker. Kita sendiri juga lembaga pendidikan yang memang basicnya adalah kita swasta bukan negeri. Jadi tidak ada program potong gaji. Dan kita di sini kalian selain apabila kalian sudah masuk ke DOC, kalian akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu yang pertama dari sertifikat diploma. Iya, Ya, benar yang sekali. pertama. Terus yang kedua, kalian akan menjadi tenaga profesional. Ya, walaupun kalian tetap bekerja di luar negeri, nanti mungkin di hotel luar negeri atau di kapal pesiar, kita tetap ya sebagai BMI Buruh Migran Indonesia, tapi bedanya di sini kita sebagai pekerja profesional. Ya, seperti itu. Iya. Oke, sudah puas? Sudah jelas ya Kak Irfan ya? Iya. Oke. Next ya Kak ya. Oke, siap. Next dari Kak Desi. Desi dari Semarang. Oke, Kak Desi dari Semarang. Oke, saya langsung aja ya Kak ya. Oke, siap. Kak, bagaimana sih sistem kerjanya di kapal pesiar itu? Gitu. Oke, untuk sistem kerjanya sebenarnya antara di kapal pesiar maupun di perhotelan itu sama kan? Sama, iya. Ya, jadi tidak ada beda. Cuman yang membedakan adalah itu manajemen liburnya. Jadi kalau di perhotelan itu rata-rata mereka bisa menerapkan sistem 52 atau 61. Apa itu Kak? Jadi 52 atau 61 itu seperti ini. Jadi ada yang perusahaan atau hotel yang 5 hari kerja 2 hari libur. Oh. Atau ada yang 6 hari kerja 1 hari libur. Tapi kalau di kapal pesiar itu tidak ada. Jadi Full berarti ya Kak ya? full. Jadi misalnya kontrak yang pertama kalian akan menempuh 6 sampai 8 bulan. Jadi 6 sampai 8 bulan kalian tidak akan ada libur. Karena liburnya akan sekaligus dikumulatif pada waktu kalian selesai kontrak yang pertama.
Jadi nanti di kontrak yang pertama itu kurang lebih 2-3 bulan kalian di rumah. Iya. Ya, nanti habis itu kalian akan berangkat lagi. Jadi liburnya itu langsung dijadikan satu pada waktu selesai kontrak yang pertama. Oh, seperti Iya, itu ya. jadi selain kalian juga akan bekerja di luar negeri, yang notabene mungkin kalian tahu ya, sedikit banyak kerja di luar negeri itu kontraknya sangat lama. Iya, Ya, benar. bahkan 3 tahun, 5 tahun, Tahun-tahun ya Kak ya. bertahun-tahun itu, bahkan mereka kalau dapat cuti itu paling 1 bulan habis itu berangkat lagi. Ya, mereka tidak akan bisa kumpul dengan keluarga lama. Tapi kalau di kapal pesiar itu tidak seperti itu. Jadi kalau di kapal pesiar itu lebih ke kontraknya sangat singkat. Iya. Dan kalian akan masih tetap mendapatkan quality time dengan keluarga, karena kalian akan di rumah kurang lebih 2-3 bulan di rumah, habis itu berangkat lagi. Jadi pekerjaan dapat, quality time dengan keluarga juga dapat. Jadi itu salah satu keuntungannya juga nih untuk bekerja di kapal pesiar. Iya. Kak Fado, untuk liburnya sendiri itu kira-kira berapa minggu atau berapa bulan ya liburnya Untuk di rumah? 2-3 bulan. 2-3 bulan. Iya. Lumayan ya berarti. Ya, jadi makanya itu Kak, jadi kan tadi saya sudah bilang itu quality time yang akan kalian dapat itu masih bisa dengan keluarga, karena di rumah kan 2-3 bulan. 3 bulan, ya. Nah, dan untuk kontraknya sendiri di sana per kontrak itu sangat singkat, jadi 6-8 bulan saja. Tapi bisa itu ya, bisa diperpanjang sampai Bisa, tua ya Kak Fado ya? bisa. Jadi untuk kontraknya sendiri itu Iya. kalian bisa sampai umur berapapun, ya misalnya nih umur 50, umur 60 tahun, kalian masih pengen bekerja di kapal pesiar, bisa selagi kalian mampu Iya. untuk melakukan pekerjaannya, ya seperti itu. Jadi Iya. setelah bekerja di kapal pesiar tidak ada batasan umur lagi, kan karena sudah keterima di sana. Iya. Ya, langsung, seperti itu. langsung next aja ya Kak Fado. Oke, siap. Oke, dari Kak Salma. Kak Salma, Ini nih dari dari- tadi kebetulan banyak banget ya Iya. pertanyaan dari cewek ya. Iya, iya Kak Jadi Fado. Iya. banyak banget nih antusias cewek-cewek nih. Ini ya. pertanyaan dari luar Jawa Kak Fado. Wah, dari luar Jawa mana tuh Kak? Tepatnya di daerah Batam. Dari Batam ya, salam dari saya Kak Salma ya, dari Batam. Kak Salma kan bener ya? Iya benar. Oke, Kak Salma dari Batam. Iya. Pertanyaannya yaitu Kak, apakah ada diskriminasi pekerjaan nggak sih antara cowok dan cewek? Oke, jadi balik lagi ya dari pertanyaan yang beberapa tadi. Untuk cewek, jurusannya apa saja sih? Apa yang bisa dimasukin untuk jurusan cewek? Tadi sudah ada pertanyaan yang sebelumnya, dan di sini balik lagi ya Kak Salma, tidak ada diskriminasi untuk pekerjaan antara cewek dan cowok. Benar. Ya, semua Iya. sudah disamaratakan. Tidak yang ada di dalam negeri ya, di Indonesia ataupun di luar negeri. Semuanya sama. Mereka akan mendapatkan posisi yang sama pula apabila mereka itu bisa berkarir atau mungkin kinerjanya bagus, mereka bisa berkarir dan bisa improve karir mereka sampai ke top position. Wow. Cewek juga ya Kak? Cewek juga, karena saya juga munafik banget itu ya pekerjaan seperti itu. benar, karena saya juga sendiri punya banyak sekali temen cewek ya, temen cewek baik yang dari Indonesia maupun dari luar negeri juga yang di kapal pesiar, mereka mendapatkan posisi yang mungkin cowok-cowok itu susah untuk mendapatkannya, tapi cewek bisa. Nah, jadi tidak ada diskriminasi nih Kak, ya Kak Salma ya. Iya nih Kak Salma, Kak Fado itu ex kapal loh. Nah, Gitu ya. jadi- Berapa tahun Kak di kapal? Kalau ditanyain berapa tahun, yang jelas sudah capek ya. Ya, Sudah capek. Jadi saya sendiri ngomong-ngomong masalah berhubung tadi Kak Mia bilang saya adalah ex kapal. Ex-kapal. Jadi gini, saya sendiri tuh punya pengalaman ya di hotel dalam negeri, di hotel luar negeri, serta di kapal pesiar. Jadi kalau misalnya ditanyain berapa lama nih Kak sudah bekerja di hospitality atau di perhotelan ya, atau dan semacamnya Iya. itu wah, itu kayaknya kok capek banget ya. Yang jelas saat ini saya sudah bisa menikmati hasil jerih payah yang sudah saya keluarkan, seperti itu Kak Mia. Iya. Sudah terjawab ya Kak Salma. Oke, next Oke. ini juga dari luar Jawa Kak. Luar Jawa lagi, Iya. oke. Dengan Kak Imam di Kak Lombok. Imam di Lombok. Oh, salam Kak Imam dari Lombok ya. Iya. Salam dari Ini saya. Kak Imam dari Lombok. Pertanyaannya yaitu Kak, untuk gajinya di kapal pesiar itu berapa sih? Itu banyak banget Kak yang kepo tentang gaji yang Wah. diterima dari per bulannya. Per bulannya. Iya. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah gaji, saya sendiri tuh sebenarnya ya itu masih pengen loh untuk kerja di kapal besar lagi. Kenapa nggak itu Ya, daftar lagi Kak? karena mungkin saat ini saya pengen berbagi ilmu saja kepada
calon-calon kru kapal pesiar yang lain. Iya. Jadi tidak hanya saya yang mendapatkan gaji yang banyak ya, tapi yang untuk ngasih kesempatan yang lain juga agar bisa berkarir seperti saya. Iya. Oke, ngomong-ngomong masalah gaji. Jadi untuk gaji sendiri itu yang namanya kita kerja pasti ada yang namanya entry level atau posisi awal. Ya, posisi awal sampai posisi atas tergantung ya. Iya. Kalau semakin kita bagus kinerjanya, kita akan dapat karir yang cepat Lebih pula tinggi. ya, yang lebih tinggi pula gitu. Tapi untuk pertama kali masuk itu kurang lebih kalau saat ini itu sekitar 700 sampai dengan 926 dolar. Iya. Yang saya tahu ya. Iya. Ya itu karena dari berbagai macam perusahaan itu gajinya juga beda-beda. Makanya untuk entry level atau posisi awal itu berkisar dari 700 dolar sampai 926 dolar Amerika seperti itu. Atau kalau dirupiahkan itu ya kurang lebih kalian 10 juta dapat lah 1 bulan. Ngeri ya kak ya? Ya, 10 juta Banyak dapat. banget itu. Bisa Dan itu nih, buat tabungan masa depan ya. bener banget. Dan itu jadi seperti ini. Pada waktu dapat gaji seperti itu, mungkin kalian masih berpikir, wah nanti untuk living costnya di sana gimana? Ya Biaya living hidup cost ya, itu Kak, biaya ya? hidup, Iya, biaya hidup nah. tuh jangan khawatir ya. Soalnya mulai dari tempat tidur, ya makan dan macam-macamnya itu sudah ditanggung dengan perusahaan. Perusahaan kapalnya ya. Iya, gitu. Udah. Ini terakhir kak. Oke, terakhir dari Dari Kak Dewi. Kak Dewi. Oke, Kak Ini Dewi dari dari Makassar juga loh kak. Makassar. Wah, jauh-jauh ya. Iya, luar Jawa ini Berarti pertanyaannya. untuk apa ya, akun Facebook kita Sudah itu dijangkau. sudah dijangkau sampai sana ya. Iya. Oke. Oke, pertanyaannya, Kak, saya ingin tahu apa sih keuntungan dan kekurangan bekerja di kapal pesiar itu sendiri? Wah, ini Kak Dewi gak sabaran banget nih jadi orang. Iya. Pengen tahu keuntungan dan kelebihan, dan keuntungan dan kekurangan Iya. untuk bekerja di kapal Kapal pesiar ya. pesiar. Oke, jadi gini Kak Dewi. Jadi untuk keuntungan dan kekurangan bekerja di kapal pesiar atau mungkin hotel luar negeri juga itu akan saya kupas ya, akan saya kupas di video-video kita yang selanjutnya ya. Iya, Jadi untuk pertanyaan Kak Dewi ini spesial akan saya jawab ya, keuntungan dan kekurangan bekerja di kapal pesiar di video berikutnya. Selanjutnya. Jadi jangan lupa kalian harus tetap stay tune ya, subscribe akun YouTube kita agar kalian like, comment, and subscribe. Iya. Ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar Iya. mendapatkan notifikasi untuk video-video kita Iya, yang selanjutnya. terbaru. Iya. Ya, seperti itu. Karena kita juga, Kak Fadu juga mau mengupas keuntungan dan kelebihan secara menyeluruh ya Kak ya. Jadi Iya, nanti, pastinya. nanti ditunggu aja ke sesi berikutnya. Ke Di video vlog berikutnya, berikutnya, ya. iya. Seperti itu. Sudah Oke? Kak Fadu? Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi. Oh, sudah ada. Terima kasih, Kak Fadri, ya, atas Oke, sama-sama. waktunya. Jadi kakak-kakak semua jangan lupa, jangan khawatir untuk bergabung di Dream Ocean Dream College, Ocean College. ya, yang ada di Pati, tepatnya di Jalan Juwana Cikenan, KM2 Karangrejo, Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Iya. Oke? Ya, sudah Kak Fadri. Oke, terima atas kasih waktunya. untuk hari ini Iya. ya. Sukses selalu buat Dream Ocean Dream College Ocean ya. College, ya. Oke, see you di See you video Berikutnya. berikutnya.